Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jauh dia. Iya. Masya Allah. Irni, Masya Allah. Terima kasih Irni. Absennya, Masya Allah. Ya Rasulullah. Ulun serangan ya, tapi kalau besok dengan guru pahmi, besok guru pahminya yang datang dengan guru pahmi rombongan enggih. Kalau ulun serangan ya tadi telak. Waalaikumsalam. Guru kayak apa kabar pian? Bagus, sehat, alhamdulillah. Gilang ganjil, kemudian pian kayak tujuh sehat. Enggih. Awah. Hormat awah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Enggih, siapa nih? Love Palestine, Masya Allah. Love Palestine, awah. Masya Allah. Enggih. Ya Rasulullah. Hidayat di mana nih guru? Lagi di Ampel di Surabaya, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dani Raja Dani, Masya Allah. Terima kasih Raja Dani. Kapan lagi guru ke sekumpul? Kena mudah-mudahan bulan depan bisa ke sekumpul. Enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nurlian, bukan Nur lain lah, Nurlian. Ingin Nurlian. Tani Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anda Kak Tani Ibrahim. Iya sama aja. Sini hanya jam 6 lewat 3 menit. Waktunya kan Indonesia Barat, sama juga lewat di Lamandau. Di Lamandau sama aja waktu Indonesia Barat. Enggak. Acara apa guru aja? Rencana nih hendak ke Solo. Rencana kada pernah ke Solo, jadi hendak ke Solo. Enggak, hendak ke Solo dengan guru Pahmi, dengan Haji Ahur. Enggak. Hendak ke Solo besok, ke Solo. Masya Allah. Ya, baru cerai. Ya, lanjut. Masya Allah. Dani Raja. Tuh Ica lagi Surabaya guru. Iya kak, masalah. Ini kena awal telepon. Ini. Iya kak. Ica kalau Martapura lah. Masalah kena awal telepon. Haji Salman, Masya Allah. Wah. Oh iya. Ica lah. Iya. Ini mudah kesehatan. Baslah, terima kasih Baslah. Waalaikumsalam. Sarang Lebah. Keadaan di Solo, di Kubah kayak apa guru? Kada tahu, lu kada pernah ke Solo. Jadi ini dibawa orang supaya ke Solo.
Ini lawas sudah dari dulu kada pernah ke Solo, jadi ini anak ke Solo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian jarah kena insyaallah. Kada pernah ke Solo. Iya di Surabaya, ulun di Surabaya. Di Ampel. Pak Ustadz sabar dan ikhlas, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizal Aiseltik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Iya sudah di Surabaya, di Ampel saya. Sudah di Surabaya. Kapan haul Abah Guru sekumpul? Haul Abah Guru kan di akhir bulan nanti, di bulan Desember. Nggih. Guring di mana? Di Kalimantan, Hotel Kalimantan. Demak Guru, Parak lawan pan ini di Masjid Demak, iya kan? Iya tanggal 25 insyaallah nanti haul Guru insyaallah. Adil. Kada tulak ke Solo ini, mau tulak ke Solo besok ke Solo, hari ini di Surabaya. Terserah aja, ulun kada ada kawan di kamar soranganan aja nih. Sendiri aja Muhammad Iqbal ya. Ya akramal Ifit 69. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad Rijal. Amin ya rabbal alamin. Hari apa datang Pian? Hanyar tadi datang jam 3 tadi datang. Pian orang mana Guru? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan Tengah. Akikil. Aki Kiali, orang Kalimantan Tengah. Oh ya, di Lamandau, Kalimantan Tengah, Lamandau. Alhamdulillah selamatkan Guru. Ulun Kaltim Guru, Masya Allah. Kaltim. Guru ulun akan jualan sembakau kan telur ada najisnya. Kalau misalkan ulun nyusun telur sambil zikir kan boleh aja. Kan apa-apa sambil nyikin telur najisnya ada menyentuhnya lah, kan ada apa. Kita itu beribadah itu di tempat najis, misalnya berzikir kecuali dalam WC itu haram. Kalau misalnya tempatnya najis, kalau kita hendak berzikir itu makruh saja hukumnya. Tetapi kalau sambil memegang telur lalu kita berzikir ya tidak apa-apa, karena najis namanya. Tidak apa-apa. Karena kan disyaratkan kita itu kalau kita itu berzikir itu harus dalam keadaan suci, itu kada, kecuali sembahyang baru dalam keadaan suci. Kalau terpegang najis orangnya berwudu itu tidak batal wudunya. Orang tuh misalnya orang tuh misalnya benajis, banu terjapai najis lalu dia berzikir kada apa sah aja hukumnya. Amin ya rabbal alamin. Baslah nyusun telur mak. Guru doakan ulun hendak sedang skripsi. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan diartikan kalau orang berwudu itu terinjak tahi batal. Janda ndak batal orang kalau terinjak tahi. Kalau salat baru Suranganan ya kalau dari Lamandaunya sendiri, tapi kalau besok kan dengan rombongan Guru Pahmi juga. So Guru bila rindu lawan murabi mursyid, kayak apa caranya menyampaikan rindu itu Guru beliau. Setiap orang itu dengan murabi mursyidnya pasti rindu. Caranya rindu apa? Dengan bertafakur, memasrahkan dirinya, memanakkan dirinya, mengingat gurunya, yaitu memanakkan dirinya terhadap murabi mursyidnya. Jadi sarah aja dengan Fatihah, dengan mengingat geraknya, duduknya, diamnya, zikirnya. Ingatkan terus murabi mursyidnya itu. Jadi kalau kita rindu itu ingatkan, nanti bertajali dengan diri kita.
Bertajalli itu maksudnya mesra dengan diri kita, lalu kita itu seolah-olah merasakan diri kita tuh seperti seorang guru murabi mursyid kita yang hadir, seperti itu. Nggihlah. Azul Fikri Hasbuan Hisabuan. Kenapa seorangan aja guru? Soranganan dari lamandaunya, tapi kalau dari Martapuranya nanti ada rombongan guru Pahmi. Besok kan dengan guru Pahmi. Minta halal minta rida. Ini insyaallah. Besok itu nanti dengan guru Pahmi, dengan Haji Ahur, lalu mereka empat mereka kan. Waalaikumsalam Mama Reda. Assalamualaikum. Aku orang Banjarmasin, Bagana di Medan. Aku selalu mengumpati Pak. Masya Allah. Inggi Rukiah. Terima kasih mengeti. Umpat batakun guru. Kayak apa caranya Nabi salawat guru? Nabi bersalawat sama aja dengan kita juga bersalawat. Cuma Nabi itu sembahyangnya sama dengan kita, tetapi batiniahnya yang berbeda. Jadi seperti apanya, secara zahirnya sama juga Nabi itu bersalawat. Nabi itu bersalawat dan tidak bersalawat sama, karena dia adalah hakikat daripada salawat itu sendiri. Jadi kalau orang bisa tenggelam di dalam Nur Muhammad, dia itu akan tenggelam di dalam salawat itu. Jadi bisa bersalawat, bisa kada. Hingga Nabi bersalawatlah sallallahu ala Muhammad, tetapi makna sallallahu ala Muhammadnya beliau itu beda dengan kita, karena beliau langsung tajalli dengan yang bersalawatnya. Jadi beliau itu langsung hakikat Muhammadiyahnya tuh tenggelam kepada yang menjadikan Nur Muhammadnya itu sendiri kalau bersalawat. Nah, orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu dulu, seperti itulah dia merasakan bagaimana Nabi itu bersalawat. Jadi kalau kita ini sudah sampai kepada makam puncak namanya, puncak di mana orang itu lebur di dalam hakikat Muhammadiyah, maka dia akan merasakan sebagaimana Nabi itu bersalawat. Seperti apa? Ya, seluruh batang tubuhnya menjadi salawat, namanya salawat jad namanya. Ketika seseorang itu lebur terhadap Nur Muhammad, maka di ketika itulah orang itu dinamakan salawat jad. Dia bisa bersalawat, bisa juga tidak. Dalam artian kenapa? Karena seluruh batang tubuhnya sudah salawat hakikatnya. Jadi kita itu leburnya tuh di situ. Jadi biar menanyakan kayak apa Nabi itu bersalawat, leburkan dulu baru merasakan, karena Nabi itu adalah hakikat daripada Nur Muhammad itu sendiri. Kayak apa? Karena biar merasakan seperti itulah Nabi itu bersalawat. Assalamualaikum bergabung guru Muhammad. Assalamualaikum, salam dari dia. Jadi cukup kirim Al-Fatihah aja lah guru. Kada mesti cukup Al-Fatihah kita mengirimi guru kita itu yang murabi mursyid tadi itu. Kita mentapakurakan, memasrahkan diri kita, baik gerak kita, diam kita masrahkan, kita panakkan terhadap guru kita, sehingga kita nanti merasakan kepanaan terhadap syekh kita. Kalau kepikiran tuh bagus sudah, itu di makamnya makam musyahadah sudah. Kalau orang tuh kepikiran gurunya, lalu dia mentapakurkan dirinya, nanti memasrahkan dirinya, terbayang-bayang jalan gurunya, duduk gurunya, zikir gurunya, nasihat gurunya, tenggelamkan aja dulu di situ. Itu bahagian daripada memanakkan diri kita terhadap guru kita. Batakun guru, kapan selalu menangis setiap zikir? Kenapa? Kalau kita berzikir setiap itu berarti kita merasakan namanya mesra sudah zikir itu. Jadi sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam hati kita itu latifah namanya. Nah, terbukanya latifah, perasaan yang halus, perasaan yang lembut dengan sebab berzikir itu. Jadi kita berzikir itu nanti dirasakan, misalnya terbukanya pintu zikir, terbukanya latifah perasaan lembut. Kalau kita berzikir menangis, kalau ingat Nabi menangis. Itu diberikan oleh Allah Ta'ala, itu namanya irsyad namanya. Ada juga nanti diberikan makam syahadah, merasa menyaksikan yang dizikiri. Jadi itu bahagian-bahagian daripada namanya irsyad daripada Allah Ta'ala lah, Erdogan lah. Jadi kita berzikir itu ada orang yang menangis seperti pian, biasanya menangis kalau berzikir. Ada juga orang itu merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahagian-bahagian zikir kita itu mesra dengan diri kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan guru ulun mudahan dimudahkan dalam menjawab soal kita. Masya Allah, hamdani. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Apa tanda orang sudah tenggelam dalam salawat? Senantiasa ingat kepada Rasulullah. Senantiasa kalau orang tenggelam di dalam salawat itu, dia itu selalu asyik, nyaman.
nyaman, selalu terbayang-bayang namanya, selalu terbayang-bayang. Jadi orang itu kan tenggelam dalam salawat itu artinya senantiasa musyahadah di dalam nur Muhammad. Dia tenggelam di dalam nur Muhammad itu. Nah, itu selalu itu terus sampai hendak guring, bangun guring, bahkan bisa di dalam mimpi dia tenggelam aja di dalam salawat itu. Jadi tenggelam di dalam salawat itu permulaan awal-awal adalah terbukanya pintu salawat itu. Kayak apa itu terbukanya pintu salawat? Kita nih kadang mau bersalawat tapi dia hendak bersalawat terus. Di Samakartanilah ketika kita kadang hendak bersalawat tetapi di hati kita nih hendak bersalawat terus, keluar terus sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mampu, kita kadang-kadang maksudnya tidak mau belum keinginan bersalawat tapi hati kita selalu berbunyi salawat. Itu menandakan bahwasanya pintu zikir salawat itu terbuka. Itu awal daripada orang itu tenggelam nanti di dalam salawat. Jadi kadang mudah kita tuh berzikir dulu baru terbuka pintu zikir, namanya mesra dengan kita zikir tadi, sehingga detak jantung kita pun bunyinya salawat. Kalau orang berzikir detak jantungnya pun berbunyi zikir nanti Allah Allah. Kalau dia sering bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, maka detak jantungnya seperti itu nanti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nanti berubah kepada pandangannya, geraknya, setiap yang dirasakan itu seolah-olah didengarnya tuh salawat, bunyi apa aja nanti. Itu menandakan bahwasanya orang itu sudah mesra dan tenggelam di dalam salawat. Tetapi belum terbuka lagi. Tapi itu awal terbukanya orang itu tenggelam di dalam nur Muhammad. Seperti itu Ibnu. Jadi terus saja dulu berzikir supaya terbuka pintu zikir, bersalawat supaya terbuka mesra namanya. Kalau orang mengatakan nang terbuka itu berarti mesra salawat itu. Sehingga pian bergerak itu kayak salawat terus. Sepertinya salawat terus, bahkan bunyi sandal sampean pun kena pian dengarkan salawat, bunyi kendaraan salawat. Nah, itu menandakan bahwasanya terbukanya artinya pusatnya terbuka supaya dia mesra dengan batang tubuh kita, dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita. Kenapa? Karena di hatinya sudah tenggelam di dalam salawat, suhudnya sudah tenggelam di dalam salawat. Nah, jadi tidak ada lagi di dalam hatinya tuh selain daripada itu salawat, keluar semuanya. Makanya orang yang berzikir itu kan mengeluarkan sesuatu yang selain daripada itu apa yang dizikirkan. Misalnya zikir, maka di hatinya tuh keluar daripada selain daripada zikir. Artinya kadang mengingat yang lain selain daripada zikir, nanti hatinya tuh bunyi surang, hidup mesinnya. Kalau dia salawat, ya salawat nanti. Terbukanya seperti itu dulu awal dia mesra dengan nur Muhammad itu, nanti baru mesra dengan salawat tuh. Jadi orang itu berzikir dulu baru terbuka pintu zikir, baru terbuka futuhatnya. Guru kenapa setiap jika? Iya itu tadi ulun jelaskan Mutaya Sulaiman lah. Iya tadi kita itu dalam berzikir itu nanti ada kita keluar air mata. Itu bahagian ciri yang diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan latifah. Jarulun tadi ada perasaan lembut kalau berselawat tuh keganangan Nabi langsung menangis. Ada juga orang itu kalau berselawat kadang menangis tetapi merasa dekat dengan Nabi. Seperti itu nanti. Jadi macam-macam nanti, itulah namanya warid hamdanillah, mutiara sultan warid yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang bisa menangis bersalawat dia, kalau yang menangis terus bersalawat dia, nanti hadir yang disalawati, rasa dekat. Lalu kita naik ke makam tajrid namanya. Dengan bersalawat tadi itu naik makam ke tajrid, yaitu kosong hati kita selain daripada itu mengingat yang disalawati tadi, rasa dekat dengan yang disalawati. Jadi kalau kita bisa menangis dan hati kita merasa dekat, nah teruskan. Itulah namanya warid, tenggelam makan di situ. Salawat kita tadi itu. Ingat akan terus nanti kita akan tenggelam tuh di dalam nur Muhammad itu, atau langsung tajali biasanya. Bisa tajalinya tuh dua, bisa kepada Rasulullah, nanti bisa langsung bisa tajali terbuka pintu ma'rifatnya kalau seperti itu biasanya. Kayak apa kesadaran kita ini supaya dapat rasa nikmat itu? Ya senantiasa riyadhah, melatih diri kita ini senantiasa menghilangkan sesuatu selain daripada yang itu aja. Nah, kalau pian musahadah Nur Muhammad, musahadah aja dengan Nur Muhammad. Kalau nya di jalur tauhid, hilangkan akuannya. Nah, supaya kesadaran kita ini dapat merasa nikmat. Jadi orang itu kadang kau merasakan nikmat kalau dia masih merasa harat, merasa ada, merasa dia yang mempunyai, merasainya dalam berzikir, itu belum dia bisa merasakan nikmat. Tapi manakala seseorang itu dikala dia berzikir, berjalan, ibadah, semuanya dirasakan dia itu tidak ada, nah itu merasakan nikmat terkena. Nah,
Karena apa? Karena yang memberi nikmat itu senantiasa tajalli dengan kita di waktu berzikir namanya. Senantiasa kita hadirkan, senantiasa kita mesrakan namanya. Itu bisa tuh kita merasakan nikmat. Alif lam mim apa artinya, mohon penjelasannya guru. Wallah alam. Hingga alif lam itu macam-macam orang mengartikan, jadi kada bisa sama. Hingga orang mengatakan alif lam itu Allah Ta'ala, Allahu a'lamu bimuradih aja. Allah Ta'ala yang mengetahui dengan muradih, dengan maksudnya. Itu alif lam mim ha atau ha mim ain sin qaf itu tidak ada artinya sebenarnya. Maksudnya tidak ada arti yang bisa diartikan, tetapi rahasianya ada. Makanya ulama itu kalau dia mengartikan itu di tafsir, dia kadang mengartikan Allahu a'lamu bimuradih ya. Artinya kalau seseorang itu dibukakan hakikat daripada itu, maka terbuka nanti dia hakikatnya. Hakikat daripada nang alif lam mim, ha mim itu terbuka semua nanti. Artinya ada pencapaian keilmuan itu yang batas manusia, di mana nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membukakannya. Nah, itu membukakannya. Jadi kita berpasrah aja nanti. Walaupun alif misalnya jad, lam misalnya apa, enggak ada, terserah aja mengartikannya dulu. Ini yang penting, setiap kejadian, setiap kalamnya Allah Ta'ala itu adalah anugerah, rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Orang mengartikan itu kan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nanti bagi orang-orang yang memahami Al-Qur'an lalu diberikan oleh Allah Ta'ala namanya laduninya, petunjuknya. Bisa jadi pengertian alhamdulillah itu kenapa jadi sampai mengucap alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu seperti apa, dari yang tersurat, tersirat sampai kepada hakikat, nanti orang bisa menjelaskannya. Jadi orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termudah-mudahan kita diberikan sir rahasia daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Jadi Al-Quran itu ada makna yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau kita tuh sering mutala'ah, sering membaca kitab, sering membaca Al-Quran, apalagi masalah ilmu hakikat, itu di Al-Quran tuh terbuka biasanya. Terbuka penjelasannya itu. Kalau di waktu kita dibukakan tuh walaupun satu kalimat kita mengucap misalnya bismillah, itu bisa terbuka rahasianya. Dan kita tidak akan putus untuk menjelaskan bismillah itu. Kenapa? Karena dalam bismillah itu ada rahasia-rahasia daripada kalimat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena setiap Quran di Quran tadi ada makna yang tersurat, ada yang makna yang tersirat, yang kada bisa kita mengetahuinya. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mengetahui rahasia daripada setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Wallahualam. Bolehkah berperang karena dendam sebab teman terbunuh atau keluarga? Al-qatil wal maqtul finnarja. Kalau niatnya adalah dendam, itu kada boleh. Niatnya berperang sama-sama muslim, tetap kada boleh. Al-qatil wal maqtul finnarja. Nabi, orang yang membunuh, yang dibunuh pun sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena sama-sama niat hendak membunuh. Guru, misalkan kita memadahi orang, terus pakai kata bahasa kita aja. Masalahnya aku hadiahkan kiasan si anu enggih. Kada apa-apa memahadiahi kayak itu kada apa bagus. Artinya kalau kita berhadiah itu memang disambat ngarannya hagan si anu, disambatkan ngarannya primae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih abdal guru, tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah Jumat? Kita itu disuruh tahiyatul masjid. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu disuruh kita tuh tahiyatul masjid. Kalau kita masuk di apa namanya di masjid. Nah, itu boleh saja kalau imam khatibnya itu waktu duduk di atas mimbar, sudah naik ke atas mimbar, bolehlah kita itu sembahyang tahiyatul masjid, boleh. Kalau dia mau khutbah, bang, kapan di waktu mau khutbah itu yang haram? Ketika khatib menyampaikan rukun khutbah. Jadi kalau kita masuk masjid pas khatib menyampaikan rukun khutbah, kita jangan sembahyang dulu, dengarkan rukun khutbahnya dulu. Habis itu kalau mau salat aja 2 rakaat, tapi di dalam kitab Fathul Mu'in itu bitakhfif, artinya harus dengan ringan sembahyangnya itu. Kalau perlu membaca Fatihah saja.
Kalau hendak langsung duduk bolehlah, boleh aja. Boleh aja. Kalau sembahyang fardu apa kada boleh. Sembahyang yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid kada boleh, misalnya mengqadha atau sembahyang hajat kada boleh, haram hukumnya. Selain daripada sembahyang tahiyatul masjid. Kalau sembahyang tahiyatul masjid dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan yusannu, disunatakan. Ketika khatib itu naik di atas mimbar, tetapi jar ulun ketika dia menyampaikan rukun khutbah itu didengarkan haram dia sembahyang dulu, apalagi jamaahnya pas 40 aja Muhammad Jamilah. Assalamualaikum perbatakun guru. Kalau kita ini ngambil jalan fana pada Nur Muhammad kayak apa kita pada waktu bersyahadat, itu pian aja kita merasa. Justru kita itu memanakan diri itu fana pada Syekh, pada Nur Muhammad, pada jalur tauhid. Semuanya tuh merujuk ke situ kena. Jadi kalau pian menakuni kayak apa kita bersyahadat pada waktu panah aja. Kan ada istilah kayak apanya lagi. Ini Assalamualaikum ulun 4 batakun guru. Kalau kita ngambil jalan panah pada Nur Muhammad kayak apa kita ini pada waktu bersyahadat. Kita itu waktu panah tuh mana pian bersyahadat. Pian itu menyaksikan sudah kebesaran Nur Muhammad itu. Kita itu bersaksi itu. Kita kan belum panah. Menyaksikan bahwasanya diri kita ini adalah Nur Muhammad, itulah kita bersaksi. Kalau sudah panah pian kan ada lagi istilah bersaksi. Ini kalau pian masih dalam keadaan bersaksi berarti pian belum panah lagi sayangnya. Ini kita tuh kalau menyaksikan makamnya kalau panah itu Kapua Sadir. Haji Ahoy Karim, Masya Allah. Jarah kapian guru ke Jawa karena ke Sulu rencananya Haji Ahoy. Waalaikumsalam. Banyak kan pertanyaannya. Ini bila pertanyaan ini masalah Nur Muhammad lalu panjang penjelasannya, lalu pertanyaan orang kebanyakan. Medan dia masuk maghrib, Masya Allah. Alhamdulillah. Bukti kita diselamatkan bila Sidin Lep Ain salawat dirinya kah guru yang bersalawat itu? Iya, Nur Muhammad itulah bersalawat kepada Nur Muhammad. Tetapi kalau Ainul salawat itu namanya salawat jad namanya. Salawat Ain itu kan artinya jad namanya. Kalau pian menanyakan Eka Jayala, Ainul jad ya. Jadi kita ini bersalawat itu ada yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu tingkatan orang awam. Tetapi sama hakikatnya. Nabi Muhammad itu kan hakikatnya Nur Muhammad. Hingga ada juga orang bersalawat tuh aku kepada hakikat Muhammadiyah. Artinya aku bersalawat bukan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada Nur Muhammadnya. Ya sebenarnya karena dia memandang langsung Nabi Muhammad itu bukan yang zahir itu tetapi hakikat daripada Nabi Muhammad. Benar keduanya. Ada yang ketiga, orang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad. Dia kadang merasakan dia bersalawat tetapi Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad. Itulah namanya salawat jad namanya. Tetapi di dalam seseorang itu belum dalam keadaan panah terhadap Nur Muhammad itu namanya masih dalam keadaan salawat sir namanya. Kalau orang memusahadahkan dia waktu bersalawat, dia menyatakan dirinya Nur Muhammad atau merasakan dirinya Nur Muhammad, itu namanya salawat sir masih, sehingga bergerak dan berdiamnya dia mengingatkan akan Nur Muhammad aja, itu dalam keadaan namanya salawat sir masih. Tetapi manakala seseorang itu tenggelam benar-benar orang itu merasakan Nur Muhammad saja, tidak ada lagi dia merasakan salawat ataupun tidak bersalawat, itu dirasakannya cuma kebesaran aja yang meliputi Nur Muhammad, itulah namanya salawat jad, di mana bergerak berdiamnya sudah tajali namanya dan yang disalawati, bukan lagi dia memusahadakan, merasa makan, memandang kada lagi, tetapi benar-benar dia dalam keadaan di ketika itu dia bergerak berdiamnya tajali sudah yang disalawati. Itulah orang itu dinamakan ainus salawat atau jad salawat yang sebenar-benarnya bersalawat. Siapa? Ya dirinya yang bersalawat. Maksudnya tuh seperti itu. Tapi kita kadang bicarakan sampai ke dalam situlah. Bila sampai ke ainul jad itu, ainul salawat itu, atau namanya salawat jad namanya. Kalau ulun menyampaikan salawat jad karena jad kita ini sudah menjadi salawat sebijian. Jadi kadang kita kada perlu bersalawat, kadang kita itu bersalawat, tergantung warid namanya, karena kita sudah dalam keadaan panah. Dalam keadaan panah itu kita berwiritan membaca salawat itu tergantung perintahnya, apakah hanya menyuruh bersalawat atau kada. Kalau dia menyuruh bersalawat berarti kita akan tenggelam tuh.
bertambah lezat. Kalau dia menyuruh berdiam, berdiam aja kita. Berdiam itulah yang menambah lezat. Jadi kita itu tetap dalam keadaan menyaksikan di ketika kita bersalawat atau merasakan. Nah, merasakan itu bisa berdiam, bisa dia bersalawat waktu dalam keadaan panah itu, dalam salawat itu. Karena sudah nampak yang disalawati. Minta izin guru apa amalan untuk banyak duit untuk bayar hutang dan keperluan Ahmad Sir. Jadi kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan orang yang membaca Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak 70 kali sehari. Amun inya banyak hutang, walaupun hutangnya itu sebesar gunung, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya kada lunas, Allah taala nama lunasakan. Ujarnya di dalam kitab mana itu, di dalam kitab Hidayatus Salikin atau Murakil Ubudiyah. Sebutakan itu. Nur tajalli itu apa artinya, guru? Nur tajalli itu artinya nur yang nampak. Ya, Nabi Muhammad tuh, kalau kita membicarakan nur tajalli di dunia ini yang benar-benar nur yang paling nampak, yang paling tajalli, ya Nabi kita Muhammad itu. Nah, tetapi di dalam ilmu ma'rifat nanti nur tajalli itu adalah seluruh alam ini sebenarnya kenyataan nur sebenarnya. Lalu orang itu supaya nurnya tajalli itu bagaimana? Ternyapkan dirinya ini di dalam nur Muhammad itu, supaya tajalli nur itu. Selama orang itu kada memanakan dirinya ke hadapan di dalam nur Muhammad, maka nur Muhammad itu kada mutajalli. Artinya orang itu kada bisa pana dengan nur Muhammad kalau dia kada memanakan dirinya terhadap nur Muhammad. Dalam artian orang itu kada bertemu dengan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau inya kada memanakan dirinya terhadap nur Muhammad tadi. Makanya orang itu apabila pana terhadap nur Muhammad, memanakan dirinya terhadap nur Muhammad, maka dia tajalli dengan nang hakikat daripada nur Muhammad itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Makanya ulun sering memadahkan, kalau orang itu pana memanakan dirinya pada nur Muhammad, artinya benar-benar dia merasakan zahir dan batinnya ini dipanakan bahwasanya aku ini kada lain adalah nur Muhammad, maka orang itu secara hakikat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah hakikat daripada nur Muhammad yang nampak, yang tajalli. Makanya jarulun, kalau orang itu mesra dengan nur Muhammad itu, nampaknya nanti di batang tubuhnya itu bila kada Nabi atau dia bertemu dengan Nabi pada hakikatnya, seperti itu. Nah, itu dia bisa merasakan, itu namanya merasakan. Nah, itu kada lain be kita kena pian salah memahamkan. Jadi hakikat kita itu sama, kita memanakan diri kita dengan syekh, dengan guru kita, dengan penyanyi misalnya, kita panakan perbuatannya, kita turuti, zahirnya kita turuti. Lalu dengan pandangan tadi, zahir ini adalah kenyataan nur Muhammad, maka pada hakikatnya tuh pian sudah mesra dengan Nabi Muhammad namanya. Mesra, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Secara rohnya pian terhubung dah dengan Nabi kalau pian memenakkan terhadap nur Muhammad. Itu perkataan saya tu Habib Ali itu, salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat itu menghubungkan orang itu dengan yang disalawati. Kenapa jadi salawat? Salawat itu nang mana? Batang tubuh kita nih salawat. Kenapa jadi menyambat batang tubuh guru salawat? Kadang Allahumma shalli ala Muhammad, karena batang tubuh kita ini adalah kenyataan nur Muhammad. Makanya batang tubuh kita ini salawat namanya. Iyalah, karena nur Muhammad itu kan, makanya jarulun tadi lah ulun runtut makan. Orang yang memesrakan dirinya dengan nur Muhammad berarti sama dia itu bersalawat sir. Bersalawat sir. Jadi kalau dia memandang misalnya dirinya ini adalah nur Muhammad, berarti dia itu sudah nampak bahwasanya seluruh batang tubuhnya itu salawat, bergeraknya salawat, berarti sudah, karena dia memandang nur Muhammad tadi itu. Nah, itulah jar ulun tadi, jar Habib Ali, salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Kita yang memanakan diri di dalam nur Muhammad itu terhubung dengan yang disalawati atau salawat yang hakikat yang sebenarnya. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ulun rancak menyambatakan dengan pian bahwasanya orang yang memanakan dirinya terhadap nur Muhammad pada hakikatnya bertemu dengan Nabi. Setiap waktu bertemu pada hakikatnya. Nah, itu karena apa? Karena terhubungnya salawat tadi, yaitu batang tubuhnya, yang batang tubuhnya itu adalah nur Muhammad sebijian. Kita ini nah, kada kita itu nang bisa terhubung tuh pian. Munnya kada bisa terhubung.
sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena kita yang begitu miskin. Sebuah Assalamualaikum salam. Kira-kira paham pianlah yang disebut ruh terkunci di dalam jasad itu maksudnya guru, kita kadang mengembalikan seberataan, jadi terkunci. Harusnya kita tuh memandang jahir kita ini adalah kenyataan roh, jadi kada terkunci. Kenyataan roh itu sebenarnya siapa? Hakikat daripada tuh roh tadi Nur Muhammad, lalu kada terkuncinya. Jadi bergerak berdiam kita ini kita pandang bebas seluruhnya, ini seberataan adalah Nur Muhammad. Jadi jangan terkunci roh kita ini, jangan sampai memandang dalam keadaan musyahadah itu, jangan sampai kita itu mentok bahasa Jawanya itu ke roh aja kada. Selalu melihat yang ada hanya kebesaran. Wah mantap tuh basmalah lah ini itu kayaknya tuh kada terkunci lah kita, hanya sampai ke guru inggi. Masya Allah inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun yang hendak beisa silahkan beisa lah. Ulun sudah menjamak. Guru, apa amalan baik mati supaya masuk surga? Seluruh amalan yang diperintahkan Nabi, disuruh Allah Ta'ala, sembahyang, puasa, itu amalan yang paling bagus sudah. Amalkan ini baik tuh untuk mati masuk surga tuh. Ini biar Nabi kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Lalu ditanya orang, siapa nak kada hendak masuk surga Nabi? Orang nang maksiat akan aku aja Nabi, inya kada hendak masuk surga berarti. Orang yang taat dengan aku aja Nabi, inya hendak masuk surga berarti. Nah, demi Tuhan. Jadi amalannya apa? Iya nang diperintahkan dikerjakan, dan dilarang dan dijauhi. Terima kasih Hu, Masya Allah. Pengadilan tapi talak dijatuhkan hakim, tidak diucapkan suami sahajalah. Kan ada peraturannya itu, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya yang menyatakan itu bahwasanya apabila dia mengadukan kepada, nah itu kan jatuh talak satu aja. Itu kada hakim boleh menalaknya apabila ketentuannya sudah dipenuhi, ketentuan-ketentuannya. BC of Olson. Guru, macam mana menalak diri di dalam diri? Mutu qabla antamut. Pandangan musahadah yang benar itu menalak diri namanya. Menalak diri itu maksudnya pisahin, memisahkan akuan. Ahmadlah, orang-orang tasawuf ini macam-macam kata-katanya, menalak diri, mengawinakan diri. Maka sudah dikawinakan ya, ditalak pulang lah. Nah, itu ditalak dulu baru dia bisa kawin. Paham lah Bian? Jadi pian jangan terpengaruh dengan kata-kata talak tuh artinya menalak diri itu, menalak loh. Nah, menalak diri itu artinya menghilangkan akuan. Menghilangkan akuan. Tapi guru, ada orang yang mengatakan mengawinakan diri ya. Mengawinakan diri nang zahir maksudnya tenggelamakan di dalam hakikat tuh mengawinakan belang. Kalau menalak menghilangkan akuan. Sama artinya tuh menalak tapi satu hukumnya. Menalak dan mengawinakan ya. Aku nikah batin ya. Nikah batin itu pada hakikatnya adalah menikahkan, menyatakan yang zahir ini, menyatakan yang zahir ini tidak ada. Yang ada itu cuma yang batin. Itu arti nikah itu adumu kan, mengumpulkan semua dalam wahdatus suhud namanya. Memandang satu aja yang ada. Siapa yang ada? Ima di jalur tauhid, ima di Nur Muhammad. Bila pian memandangnya di Nur Muhammad, berarti pian harus menyatukan, menyatakan, meleburakan, memanakan, menghilangkan, melenyapkan, menyatakan, meyakinkan, memesrakan bahwasanya tidak ada yang maujud selain daripada Nur Muhammad itu. Nah, itu pian itu menalak namanya akan diri pian, menghilangkan akuan. Terima kasih Hu, Masya Allah. Faisal, waalaikumsalam. Syarif Arsyadi Al-Banjari, Masya Allah. Masya Allah Hu, terima kasih. Nasib aja lah aja. Ustaz Brusri, waalaikumsalam. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepuntianak kapan guru? Insya Allah. Izin turun guru masuk Isa, hingga yang berisa silahkan. Itu kada manuhanakan makhluk lagi-lagi. Amun pian itu menyatakan berarti kada ada pian. Siapa yang dituhanakan? Amun pian menyatakan aku kada ada aja. Kita itu hendak bertemu dengan sifat yang sebenar-benar sifat, hilangkan sifat. Kalau hendak bertemu dengan sebenar-benar apal, hilangkan apal. Kalau hendak bertemu dengan Khalik, hilangkan makhluk. Itu kada menuhankan makhluk lah. Mun makhluknya kada ada, apanya yang dituhanakan? Itu pertanyaannya.
Kalau makhluknya kadada, apanya yang dituhankan? Kita inilah. Kalau kita merasa ada, berarti bertuhan dengan ada, berarti masih kita itu. Nah, hilangkan akuannya itu. Nah, mun hilang seberataan makhluk, makanya ujar orang makam bakabilah itu suhudul wahdah pil kasrah, kasrah pil wahdah, menghilangkan nang banyak seluruh alam ini kadada nang mewujud selain daripada inya, sepelain daripada dia. Mana ada makhluknya, maulah bertuhan dengan makhluk. Jadi kita harus memahami makam memanakan itu menghilangkan, tidak ada nang mewujud selain dia. Kalau memanakan bertuhan menuhankan makhluk lah, makhluknya yang tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Lumajang. Waalaikumsalam guru izin ya. Masya Allah. Guru, apa guru arti nuktah menurut syariat? Nuktah itu artinya ketentuan, ketetapan Allah Ta'ala. Kalau secara syariat, ketetapan Allah Ta'ala, nuktah. Nuktah itu bahasa kita titik. Nuktah, ketetapan Allah Ta'ala. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Kalau di dalam hakikat, nuktah itu ya Nur Muhammad. Kalau di dalam ilmu tauhidnya, nuktah itu yaitu kunnya Allah Ta'ala. Kun payakunnya Allah Ta'ala. Jadilah nuktah tadi. Siapa itu nuktah? Yaitu Nur Muhammad tadi itu. Al-Fakirah. Wahyu, Masya Allah. Wahyu, Masya Allah. Minta maaf yola. Kada sempat apa-apa nah. Melihat ya anu. Lihat anak pian kada sempat minta maaf lagi. Masya Allah. Yang kena ada masaknya ulun melihat. Al-Fakirah, makasih. Assalamualaikum Jos. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa guru arti nuktah tadi sudah ulun jadikan ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala itu apa? Yang dijadikan Allah Ta'ala itu ditetapkan Allah Ta'ala namanya. Kalau pian merujuk kepada hakikat nuktah tadi, yaitu ketetapan Allah Ta'ala satu, ya Nur Muhammad. Laulaka ya makhalaqtul aflaq. Hani Benti, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Doa selamat akhirat. Masya Allah. Jos. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kayak apa caranya menghilangkan keakuan diri supaya yang ada akuannya Tuhan? Iya, menghilangkan tuh kita di makam musyahadah. Ada itu harus dulu kita kada mau kada ada. Kita itu melalui makam la ilaha illallah. Kada mewujud ilallah. Aku kada mempunyai apa, aku kada mempunyai sifat, aku kada mempunyai zat. Seperti itu dulu dirasa makan, dilatih melalui napas, melalui gerakan, melalui zikir. Terserah pian anda zikir sir, zikir apa itu di bawah bimbingan guru. Menghilangkan itu walad Ahmad lah. Ini kada bisa kita ini nang ilallah. Kita kada belajar musyahadahnya di dalam zikir. Artinya kada belajar menyaksikan kita berzikir itu siapa yang berzikir sebenarnya. Itulah namanya riyadhah, mujahadah namanya. Kiat itu latihan dan bersungguh-sungguh untuk menghilangkan akuan. Di makam ini kita masih menghilangkan akuan. Kalau kita kada bisa menghilangkan akuan dengan melatih dengan zikir, dengan musyahadah, dengan muraqabah, dengan bertafakur, itu kada bisa sampai kita kepada yang sebenarnya nanti. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terus gesan pian sampaikan salam ulun lawan Mbah Saleh. Masya Allah. Baru datang dari Mbah Saleh tadi sore. Waalaikumsalam. Insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru maksudnya Nur Muhammad yang bersalawat itu bagaimana guru? Sudah ulang jelaskan tadi lah. Sudah ulang jelaskan berulang-ulang. Nanti pian lihat aja di YouTube-nya. Di YouTube yang tanya jawab inilah. Orang yang bersalawat Nur Muhammad itu, guru maksudnya Nur Muhammad itu bersalawat itu bagaimana? Ya ketika seseorang merasakan dirinya, memanakkan dirinya, menghilangkan akuan dirinya itu kecuali Nur Muhammad. Nah itu namanya salawat sir sudah. Kalau dia mengucapkan salawat jahir tetapi nampak Nur Muhammad ketika dia mengucapkan itu. Karena apabila seseorang itu menenggelamkan dirinya di dalam Nur Muhammad, maka seluruh gerak, diam, suara, pendengaran, penglihatan, gerak batang tubuhnya semuanya berarti Nur Muhammad. Berarti sudah jadi salawat.
dirinya tuh nah jadi salawat. Itulah jar ulun tadi, jar Habib Ali, salata yatasilu bihar ruhul musalli alaihi, dirinya tuh sudah menjadi salawat. Nah dirinya tuh lah bisa terhubung kepada orang yang disalawati. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan dirinya tuh hakikat daripada dirinya, yaitu Nur Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah nur yang sebenarnya, nur yang langsung tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nurun ala nurin, tenggelamnya Nur Muhammad kita ini kepada nur yang sebenarnya. Itulah salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Tenggelamlah salawat itu, terhubunglah salawat itu kepada yang disalawati ya. Kenapa? Karena sama-sama sudah Nur Muhammad. Understand pian? Kalau pian sudah sampai di makam itu, kalau asik nih setengah malaman kita bepandir itu masalah Nur Muhammad ini. Kayaknya bila pian mau ocak-ocak Nur Muhammad ini, timbulan Nur Muhammadnya. Karena kadada lagi nampak selain daripada Nur Muhammad ini pian. Ini guru minta doa ulun lah kecacar, mudahan yang mendapatkan bukan hatinya ini kececer, masya Allah. Ini assalamualaikum malam ini majelis kada majelis malam ini kan ulun diampir, jadi majelis libur dulu. Bu guru minta, makanya diganti dengan tiktokan barang dulu supaya manfaat. Guru minta doanya, oh dompet kecicir, masya Allah, mudahan dapatlah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah 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 Allah. Budi BDF mudahan dapat insyaallah. Adil, terima kasih. Guru Batakun, bujurkah orang salat itu asal hati aja, yang salat jar biar kada mengerjakan dustanya? Dustanya zahir itu harus kita zahir kita lakukan. Zahir Nabi itu sembahyang Nabi. Mau siapa lagi pian turuti? Ngimun batin aja nang sembahyang kada. Ngimun kayak itu munnya disuruhi makan jangan makan pian, batin aja dah makan, cukup memandang nasi aja. Jangan kayak itu. Mengaji ilmu hakikat itu ada zahir, karena zahir itu adalah kenyataan daripada yang batin, kada bisa terpisahnya. Dompet ini sudah ulun doa kemudahan. Cara menarikkan diri ke Nur Muhammad, cara memanakkan ini berapa kali ulun ulangi sudah caranya. Caranya itu macam-macam, pian harus berguru dulu, berguru benar-benar, karena kita yang ulun sampaikan ini bukan caranya. Cara itu macam-macam, dengan berzikir, bertafakur, makan, minum, berjalan. Itu nanti pian dapatkan, itu didapatkan sendiri nanti. Yang penting dulu pian tahu dulu cara di awal pian memanakkan, yaitu menyatakan, meyakinkan, memasrahkan bahwasanya seluruh alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Sehingga pian kena paham bila pian bergerak ini adalah kenyataan Nur Muhammad, ya pian memandang itu kenyataan Nur Muhammad. Kenapa? Karena asalnya kita ini menyatakan bahwasanya seluruh alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Seperti itu. Jadi orang kadang-kadang di waktu sembahyang aja guru ulun memanakkan Nur Muhammad, salah, karena kita ini kada bisa lepas daripada Nur Muhammad. Namun yang ini misalnya disambat dengan Nur Muhammad, anggaplah ini sebijian tasbih ini adalah alam. Maka yang mana yang kada disambat Nur Muhammad, bilanya bergerak tetap Nur Muhammad ngarannya, namanya. Nah, bilanya dihitung satu-satu tetap satu-satu nih Nur Muhammad. Nah, kayak itu juga kita ini, kalau kita makan tetap yang dimakan Nur Muhammad, yang memakan Nur Muhammad, yang melihat Nur Muhammad, yang merasakan Nur Muhammad, yang menggerakkan Nur Muhammad. Itu pian supaya mesra. Di antaranya seperti itu kita musyahadahnya Nur Muhammad itu. Nah, seperti itu. Yang paling susah itu hawa nafsu ya guru. Kalah terus hawa nafsu. Ya, nafsu itu menghijab namanya. Nafsu itu termasuk ya akuan dari itu. Itulah yang menghijab Nur Muhammad itu. Nah, minta maaf lah kalau pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah taliyong. Mun hendak melihat Nur Muhammad bersalawat ya disimatkan, masya Allah. Bagus, disimatkan aja. Moderator. Padang ke satu awan nang banyak. Iya tadi memandang seluruh alam ini adalah Nur Muhammad, maka seluruhnya kita termasuk diri kita. Bila termasuk diri kita, apa aja yang ada di diri kita ini berarti Nur Muhammad tuh. Napas kita, air liur kita, walaupun sedikit semuanya Nur Muhammad tuh. Harus seperti itu pian musyahadah. Tolong moderator disimatkan aja lah. Disimatkan aja. Ini abang kadang kalau membaca lagi.
Masya Allah, Najena. Berarti itu ujiannya di situ. Berarti kita harus benar-benar musahadahnya tuh benarkan lagi. Belum benar lagi musahadah kita, berarti melihat orang syarik, kita melihat orang syarik atau karena kita melihatnya harus pandangan dengan rahmatan, dengan nur Muhammad tadi. Kayak apakah termasuk diri kita nanti. Jadi itu termasuk ujian lah. Kalau melihat diri kita syarik, kembalikan kepada nur Muhammad, kembalikan kepada nur Muhammad. Nur Muhammad itu hakikatnya apa, Guru? Kalau berbicara hakikatnya kenyataan Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu kadang kita kadang nampak. Nur Muhammad itu tidak nampak kalau Nur Muhammadnya lebur. Maksudnya Nur Muhammad itu kalau dia kita tidak di dalam keadaan panah terhadap Nur Muhammadnya, maka yang nampak langsung nanti jamal dan kamalnya yang meliputi Nur Muhammad itu. Guru bagaimana adab batin terhadap guru? Satu, jangan beretirat. Jangan beretirat. Jadi kalau pian dengan guru jangan beretirat. Itu kalau kita di makam di bawah bimbingan beliau. Jangan beretirat. Satu aja. Jadi jangan beretirat kayak apa? Kayak apa pian melihat kelakuan sidin? Jangan pian beretirat. Karena beretirat itu akan menutup terbukanya futuhat kita terhadap Allah Ta'ala. Karena membuktikan bahwasanya beretirat itu adalah kada mahabbah, kada sempurna lagi kita memandang guru kita. Berarti guru bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu? Riyadhah namanya. Dengan banyak berzikir, dengan banyak puasa, itu dengan banyak kita itu musyahadah. Tentara lah. Beda Nur Muhammad sama Nurullah, beda. Kalau Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurullah. Kenyataan daripada Nur Muhammad ya sekalian alam, namanya Muhammad. Seperti itulah. Nur Muhammad adalah kenyataan daripada Nurullah. Kenyataan Nurullah apa? Yaitu seluruh alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Akhwat, Masya Allah. Akhwat, mudah-mudahan hatinya dibimbing terus. Mudah-mudahan tetap mahabbah. Masya Allah. Akhwat, Masya Allah. Minallah ilallah. Ini follow olon, ini ya olon follow. Abah Arul, Abah Ahrul, Masya Allah. Nah olon follow kan pian. Wahai, siapa yang memandang dialah yang dipandang. Masya Allah. Guru, kalau kita memandang Nur Muhammad, apa nih? Terima kasih Wahyu, Masya Allah. Wahyu, Masya Allah, I love you. Kalau kita memandang Muhammad kapan? Kapan apa? Kapan zikirnya? Zikirnya waktu memandang tuh zikir sudah. Orang tuh bilainya musyahadah tuh zikir namanya zikir sudah. Ini kalau kita memandang Nur Muhammad kapan? Zikirnya aja. Kalau kita sudah memandang Nur Muhammad, itulah zikir namanya, itulah salawat. Jadi kalau kita adalah memandang sesuatu itu Nur Muhammad, itu namanya jatuhnya hukumnya salawat sir. Salawat sir. Kenapa? Karena kita memusahadahkan Nur Muhammad namanya. Berarti kita menyatakan seberataan alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad atau kenyataan daripada yang bernama Muhammad. Jadi kita memandang, ingat dengan Nabi Muhammad itu sama dengan berzikir namanya, bersalawat namanya. Kapan berzikirnya aja? Berzikir sudah, itu namanya. Itulah disebutkan namanya salawat sir namanya. Kalau dia mesra baru salawat jad namanya. Nah, jadi kalau hanya memandang, bergerak, ingat berarti itu Nur Muhammad, kada perlunya bebuihan muntungnya menyebut sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena dia mentajalikan yang disalawati itu sendiri, langsung ditajalikannya. Nur Muhammad itu ruhku kahguru. Ruh itu kenyataan Nur Muhammad. Makanya ruh itu kenyataan Nur Muhammad. Jadi kita bergerak ini kan karena ruh. Karena ruh, sedangkan ruh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Ujar Nabi, ana abul arwah. Aku ini adalah bapak daripada sekalian roh. Artinya roh itu seberataan di bawah sidin. Artinya roh itu adalah kenyataan daripada itu Nur Muhammad. Makanya kita ini bergerak ini kan kenyataan roh namanya. Roh itu tidak ada, maka kita ini kenyataan Nur Muhammad. Ulun runtun akan pian paham. Kita bergerak, dia melihat, mendengar ini karena punya roh.
Jadi panakan diri kita itu kepada roh. Oh, aku ini tidak bisa bergerak, aku ini tidak bisa mendengar, aku ini tidak bisa melihat kecuali ada roh. Hilanglah jasad kita ini kepada roh namanya. Kalau bahasanya di dalam ilmu tauhid, tidak mempunyai af'al kalau tidak ada punya sifat. Sifat tidak ada dan af'al tidak ada kalau tidak ada zat. Nah, ini bergerak nih, nah sifat ngarannya. Nah, bergerak nih af'al, yang menggerakkan nih sifat, yang bergerak ini zat. Nah, sifat, af'al dan zat ini tidak maujud seberataan kalau tidak ada roh. Sedangkan roh itu tidak maujud kecuali ada Nur Muhammad. Jadi bergerak berdiam kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad, bukan kenyataan roh. Disitulah namanya memandang yang jahir ini adalah kenyataan Nur Muhammad dengan pandangan apa? Dengan pandangan Nur Muhammad juga. Itulah namanya orang itu musyahadah yang benar. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataan Nur Muhammad itu sendiri. Nah, itu masra namanya inya. Itulah namanya nang bujur-bujur orang itu bersalawat sir, bujur-bujur musahadah di dalam Nur Muhammad namanya. Tetapi kalau inya merasa inya yang memandang bahwasanya dirinya Nur Muhammad, itu berarti masih terkunci di ruh, berarti artinya inya masih ada si roh tadi itu nang memandang Nur Muhammad. Seharusnya roh itu kada boleh memandang bahwasanya inya ada, karena inya pun kada ada di pandangan Nur Muhammad tadi itu. Artinya dipanakan kalau bahasa ilmu tauhidnya itu, pana jasad ini pada roh, roh itu pana pada Nur Muhammad, sehingga yang nampak Nur Muhammad saja. Iya kah Habib Jen? Masya Allah. Silakan moderator dianukan, disimatkan aja. Kada membaca lagi. Ini tergantung moderator lah menyematkan. Tergantung moderator. Nah, kayak apa ini? Jadi ulun kembalikan dulu biar yang disematkan. Bertarik apa tuh? Beriktirat itu apa guru? Beriktirat ya. Beriktirat itu menyangka yang kada baik dengan guru kita. Artinya beriktirat, misalnya guru ini kenapa kada puasa, kenapa guru ini kada ini. Nah, itu beriktirat namanya, salah satunya. Yang kedua, beriktirat itu pian di dalam ilmu hakikatnya sampian itu kada memandang guru pian itu kenyataan daripada Rasulullah, kenyataan daripada Nur Muhammad. Itu nombor beriktirat yang berat itu. Nah, ulun jelaskanlah. Kalau beriktirat secara jahir pian tuh kenapa tuh jahir namanya pian beriktiratnya. Beriktirat jahir itu kenapa guru kayak ini, kenapa guru kayak ini, itu menutup daripada pian untuk mencapai ma'rifat. Yang kedua, beriktirat nang batiniah, nang hakikat. Pian kada boleh lapas memandang guru pian itu kecuali hakikat daripada Nur Muhammad. Kalau bahasanya pian itu harus memusahadakan guru pian itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Paham lah pian? Artinya pian harus pandangan pian terhadap guru itu kada beriktirat itu satu, memandang sebijian guru pian itu adalah Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad yang sebenarnya? Yaitu Rasulullah. Paham pian? Iya, dari Nurullah. Nah, ya. Ma'rifat itu apa guru? Ma'rifat itu artinya kenal sayang. Ini tergantung moderator lah, ulun kadaan lagi. Kalau panah tuh susah, kalau cinta dunia mikir utang. Penjelasan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat itu anugerah Allah Ta'ala. Seperti ini, jangan dihabis adalah nur kan. Penjelasan syariat. Syariat nah ulun bergerak nih syariat namanya. Nah, syariat. Tarikatnya apa? Ulun menggerakkan nih tarikat namanya. Ulun berucap tuh tarikat. Hakikat mana? Memandang ketika ulun duduk ini adalah syariat. Ulun duduk, kawak duduk ini adalah tarikat. Hakikatnya dipandang di mana? Yaitu tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiam, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Itulah namanya hakikat. Bahwasanya yang ada itu cuma Nur Muhammad saja. Nah, itu masuk ke dalam hakikat. Sudah, ma'rifatnya apa mana? Ma'rifat itu ketika kita diberikan Allah Ta'ala tenggelam. Jadi itu ma'rifat di pandangan musyahadah dulu nur hagam lah. Sampai ke situ. Jadi seperti ulun duduk nih, syariat namanya. Kalau tarikatnya mana? Ya ulun duduk, berbicara. Tarikat namanya, menjalankan. Kalau sembahyang, syariatnya kita berdiri. Tarikatnya itu menjalankan ruku sesuai dengan rukunnya.
Hakikatnya pandangan batin bahwasanya tidak bisa melakukan sembahyang kecuali itu izinnya, kecuali kebesarannya. Itulah kita menyaksikan di waktu sembahyang. Itulah hakikat namanya. Ma'rifatnya kapan? Itu tergantung nanti. Ma'rifat itu pemberian, yaitu rasa jauh, rasa hilang, tenggelam nanti. Itulah namanya hasil daripada syariat, tarikat, hakikat adalah ma'rifat. Ma'rifat itu hakalanya kita kada maujud. Gerak kita yang syariat tadi tidak maujud, itulah tarikat yang kita lakukan tidak maujud, yang timbul cuma hakikat yang sebenarnya. Itulah namanya wahdatul wujud namanya jadinya. Itulah namanya wasil, itulah ma'rifat yang sebenarnya. Nah, ma'rifat sebenarnya itu dinamakan tubadil, ma'rifat, istighraq, macam-macam namanya, pana namanya. Itu kata-kata. Same-same. Doakan ulun guru. Wahdatul wujud, wahdatul wujud namanya kalau sudah pana. Amin ya rabbal alamin. Guru amun kita selalu keganangan lawan Habib atau guru, apakah hati kita ini tersambung lawan sidin? Kalau keganangan kada mahabbah, kada tersambung. Tersambung aja. Kalau gurunya itu memang seorang wali, tahu dia. Karena yang menghubungkan kita dengan guru itulah, dengan orang-orang yang wasil-wasil dengan para aulia itu, ketika mahabbah kita kuat. Mahabbah kita kuat, maka sir orang yang kita cintai itu akan masuk nanti dengan kita. Dengan kita mahabbah terhadap gurunya. Yang kedua, gurunya mahabbah dengan inya. Itu paling cepat mendapatkan sir, rahasia ilmunya. Kenapa? Karena yang dipandang ketika hati guru tadi tenggelam di dalam hadratullah, maka si murid tadi itu ada di situ. Ketika guru itu musyahadah dengan batinnya itu dengan Nur Muhammad, maka si murid tadi ada di situ. Nah, itu yang penting tadi itu seperti itu. Kalau murid itu cinta dengan gurunya itu wajar. Tetapi kalau gurunya cinta dengan murid, itu alamat bahwasanya muridnya itu akan mendapatkan futuhat. Ini seperti itu. Perantaraan Nur Muhammad hajat hutang dipermudah oleh Allah Ta'ala. Bagus kada Bapak? Pada hakikatnya dia bertawasul kepada Nur Muhammad itu, dia memandang berarti wahdatus suhud, semuanya adalah Nur Muhammad. Karena setiap sesuatu yang maksudnya setiap sesuatu yang dipandang dengan Nur Muhammad berarti dia mengembalikan kepada rahmatnya. Rahmatnya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi orang yang banyak hutang kalau ingat dengan Nur Muhammad, insya Allah dimudahkan. Karena dia menjadi rahmat. Orang yang susah kalau ingat dengan Nur Muhammad, sama dengan orang bersalawat telah ya. Kalau orang bersalawat dia dilunasakan hutangnya. Kenapa? Karena dia kepada hakikat yang sebenarnya kembali. Kepada Allah itu kayak apa? Itu makamnya sudah panapila sayangai. Kalau dari Allah tuh, dari Allah seberataan punya kita ini, kadada kita mempunyai wujud, kada mempunyai sifat, kada mempunyai apal, semuanya diliputi namanya. Diliputi siapa? Diliputi sifat dan apalnya. Maksudnya tuh kita ini la tataharraku jarrah illa biiznillah. Itulah di Quran tuh Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Nah itu makamnya namanya mutu qabla an tamut. Pian itu mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jurang taibu ilallah. Sebenarnya arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan arti tubu ilallah aja. Tubu ilallah itu kembali, artinya irji, kembali kepada Allah taala aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan ada akuan. Nah, nanti baru dirasakan seberataan itu benar-benar kepunyaan Allah Ta'ala. Itulah namanya tubadil, namanya ma'rifat, namanya fana, namanya. Guru, apa beda Nur Muhammad lawan Nurjat? Nurjat itu adalah, Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurjat. Nur Muhammad adalah kenyataan daripada Nurjat. Orang menyebutnya Nurullah. Nurjat itu kan Jat Allah Ta'ala maksudnya. Nurnya itu kenyataan daripada Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurjat tadi itu. Kenapa dikatakan Nur Guru Jat? Karena laisa kamislihi sayun. Jat Allah Ta'ala itu kada bisa sifatnya laisa kamislihi sayun juga.
Makanya kalau kita dipana kena di Nur Muhammad, yang pian lihat nur bujatnya lah kada. Itulah namanya nur. Arti nur tuh karena nampak, bahasa kita tuh. Kalau kada ada cahaya, kada nampaknya. Kada nampak gerak kita, kada nampak sifat kita, kada nampak apal kita kalau kada ada cahaya. Makanya ulama mengatakan nur, kalau bahasanya tuh rahmat namanya. Rahmatnya. Nah, dengan kita panah terhadap Nur Muhammad tadi itu, kenyataan daripada Nurullah tuh nampaklah Nurullahnya. Kalau kita panah terhadap Nur Muhammad tadi itu. Itu pian belajarnya khusus lah, ditulis, belajar khusus supaya pian mengerti. Kita nih jarang kenapa kada mewujud ruhul akwan, sirul akwan, mambaul akwan, hayatul akwan. Itu kecuali dengan nur tadi itu. Kita nih kalau kada ada nur, kada timbul. Kada timbul kalau kada ada cahaya lampu, kada timbul. Itu maksudnya cahaya itu meliputi. Itu namanya ta'aluk namanya. Nah, Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nurullah tadi itu. Artinya seluruh jamal, sifat kamal, kesempurnaan Allah Ta'ala dan jamalnya itu, yaitu nyata di Nur Muhammad itu seberataan. Ujar orang bahasanya betul tuh, Allah Ta'ala mentajalikan jat dan sifatnya itu pada Nur Muhammad itu. Ulun sampai batakun Allah roh Muhammad jasad. Maksudnya itu ada di PT Ulun. Di PT Ulun ada Allahur ruhun wa Muhammadun jasadun. Kita ini kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala tadi. Jadi itu kalau di jalur tauhid seperti itu. Allahur ruhun, Allah Ta'ala yang menjadikan roh itu. Roh itu kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Muhammadun itu bang apa? Muhammadun itu jasad kita ini, Muhammadun namanya. Karena roh itu adalah terbitnya daripada Nur Muhammad. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad itu diliputi sifat dan apal Allah Ta'ala. Jadi Muhammadun jasadun artinya kenyataan daripada Nur Muhammad itu adalah jasad kita ini namanya Muhammad, kenyataan daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala, diliputi. Maka disebutkan Allahur ruhunnya. Ditinggal Nur Muhammadnya, langsung tenggelam di roh itu dengan Nur Muhammadnya, sifat dan apal Allah Ta'ala. Itulah namanya Allahur ruhun. Artinya Allah Ta'ala itu menampakkan sifat dan apalnya Allah Ta'ala itu ya, kepada roh kita, yaitu kenyataan roh kita tadi, atau kenyataan roh itu, kenyataan daripada roh itu adalah Nur Muhammad. Kenyataan daripada Nur Muhammad itu yaitu namanya Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu namanya Ahmad, yang ditajalikan Allah Ta'ala itu namanya, itulah rohun namanya. Kayak apa menjelaskannya itulah seperti itu bang, pokoknya kadang-kadang seperti itu bang lah. Maksudnya ini pandangannya itu di jalur tauhid dan di jalur Nur Muhammad. Jadi kalau orang itu di jalur tauhid sampai kepada roh, itu dia berpisah penjelasannya. Kalau orang sampai kepada roh, roh itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita ini kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala ya. Kalau roh itu langsung diliputi oleh, maksudnya dinyatakan itu kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Padahal hakikat daripada roh itu adalah Nur Muhammad. Jadi sebenarnya roh itu siapa? Yaitu Nur Muhammad. Jadi kita ini Nur Muhammad itu siapa sebenarnya? Kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Disitulah sama kembalinya itu. Jadi kalau kita memadahkan orang itu, diri kita ini bukan kenyataan sifat dan kenyataan Nur Muhammad, tetapi kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala, berarti orang itu musahadahnya lewat jalur tauhid namanya. Tetapi kalau dia menyatakan bahwasanya diriku ini adalah kenyataan Nur Muhammad, berarti dia itu musahadahnya melalui jalur Nur Muhammad. Nah, itu bedanya di situ. Kena itu musahadahnya. Jadi yang mana guru yang bagus? Bagus keduanya. Kada bagus, tergantung kita, tergantung murabi kita lah. Yang dimaksud salat lurus ke Allah Ta'ala itu apa guru? Iya tadi, memandang. Makanya dalam sembahyang itu kan anta budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yarah. Artinya dalam sembahyang itu orang itu kada lepas daripada musyahadah, menyaksikan gerak dan diamnya itu kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala, atau merasakan dia itu murakabah, merasakan diliputi sifat dan apal Allah Ta'ala. Itulah namanya lurus. Dia itu kadainya merasa dia yang sembahyang, merasainya yang berbacaan, merasa dia yang berwiritan. Itu bukan di sembahyang aja lah. Nah, guru apa tadi lah. Silakan moderator. Ulun menjawabnya sesuai dengan yang dianukan moderator lah. Hukum beriktiraf
pada paguruan ba'itirat itu beda artinya lah. Ba'itirat pada paguruan nang tak kada tapi sembayang. Kalau kenyataannya kada sembayang kada ba'itirat namanya. Pian kalau paguruan itu kalau pian guru itulah meninggalkan jahirnya, meninggalkan yang wajib seperti puasa, sembayang, jangan kada usah dianggap guru lagi, tinggalkan. Itu kada pantas jadi murabi. Makanya murabi mursyid itu syaratnya punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Kalau seharian kada bersembahyang, bulan puasa berokok, tinggalkan. Nah, iya, berzikir itu sampai menangis, bisa menangis, itu pemberian. Itulah namanya irsyad sayang. Maka sudah ulun jelaskan tadi Erdogan dari awal dah itu. Berzikir menangis tadi itu irsyad julon. Warid namanya itu. Jadi orang nanti ada berzikir itu menangis, ada merasa dekat, ada merasa hilang, ada merasa nyaman. Itu bahagian daripada warid yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita berzikir dalam keadaan musyahadah namanya. Tiba-tiba tenggelam guru, berdiam, lalu bersalawat, lezat dan enak. Ya itu, kalau orang sering musahadah tuh ingatkanlah, ulun padahkan dulu dengan Cakra Baskara ini kan sering umpat ulun lep. Orang itu kalau sering musahadah dengan Nur Muhammad ya, sering dia berzikir, sering bertapakur. Jangankan waktu dia guring, waktu berjalan, waktu bersepeda, waktu dalam kendaraan, waktu dia itu di dalam misi pun bisa diberikan rasa itu. Lah, seperti itu. Itulah namanya terbuka futuhat terus. Nah, orang yang terbuka futuhat ini dia dawam musahadahnya. Kada waktu sembahyang, kada waktu berzikir, tidak, tetap terus musahadah. Kalau lupa musahadah, kalau lupa musahadah, ingat terus ini kebesaran Allah Ta'ala, atau ini Nur Muhammad, ini Nur Muhammad. Gerak dia langsung tenggelam terusnya dengan bisa diberikan Allah Ta'ala namanya jazab. Itulah wasil. Makanya orang wasil itu ketika dia hendak berwiritan, ketika waktu berwiritan atau sudah selesai dia berwiritan, waktu berwiritan terguring-guring, ketiduran, kadang merasakan kelezatan, pas bangun langsung merasakan lezat, langsung hendak bersalawat. Nah itu guru saya salat cara malaikat dong ada. Kayak apa dulu cara malaikat? Yang bagus itu aja Nabi itu adalah Nabi itu kan dilajari oleh malaikat Jibril salat, jangan pian langsung bayang cara malaikat itu kayak apa? Yang Nabi itu sesempurna menerima cara sembahyang dari malaikat. Biarlah cara sembahyang malaikat yang kayak apa lagi? Nabi itu sepaling sempurna cara sudah sembahyang yang diajarkan oleh malaikat Jibril setelah Isra Mi'raj. Jadi pian ada sembahyang cara malaikat apa lagi? Pernahkah pian bertemu Jibril? Pernahkah melihat Jibril dia itu apa namanya salat? Kalau tidak ada guru tapi merasa merasa dijawab salam oleh Nabi Muhammad ayat. Karena banyak kalau membaca salat benar atau salah benar. Asalkan orang itu banyak wiritannya, banyak sholawatnya. Ini kalau tidak ada guru tapi iya gitu. Berarti mesranya banyak baca salawat biasanya. Rasa dijawab. Yang disebut ilmu laduni itu apa guru? Ilmu laduni itu artinya min indillah. Makanya ilmu laduni itu seperti ini lah ulun jelaskan. Ilmu laduni itu kalau di tingkat syariat namanya hidayah namanya. Orang tuh maksiat lalu dia tuh dapat hidayah, itu laduni juga namanya. Laduni namanya di dalam ilmu syariatnya. Kalau di dalam hakikat orang salik namanya taufik namanya. Setelah dia mendapatkan wiritan, mampu dia berwiritan. Setelah dia mendapatkan hidayah, mampu dia itu mengerjakan hidayah tadi itu. Jadi namanya nurul Islam, nur iman. Hanya nur yakin namanya. Hanya nur yakin. Jadi kalau dia di tingkatan syariat, di tingkatan orang awam namanya laduni itu adalah hidayah. Kalau di tingkatan salikin namanya taufik. Kalau di tingkatan orang wasil, nah itu banyak artinya. Ada hikmah, ada sir namanya laduni tadi. Karena laduni itu hikmah itu dari Allah Ta'ala, hidayah itu dari Allah Ta'ala, taufik itu dari Allah Ta'ala. Tetapi tingkatannya kalau di tingkatan orang ma'rifat itu namanya nanti hikmah. Karena diberikan hikmah dari sisi Allah Ta'ala, ada diberikan sir, ada terbuka sifat, terbuka af'al. Jadi laduni itu macam-macam nanti kalau sudah di tingkatannya, tingkatan orang yang terbuka futuhat, laduni itu.
Ya, makanya dinamakan laduni min ladun rahmah, daripada sisi Allah Ta'ala. Hidayah itu kan dari sisi Allah Ta'ala juga. Kayak apa aja kita hendak menobatkan orang, kalau Allah Ta'ala kadang memberikan, laduni namanya juga. Kalau orang itu diberikan wiritan, belajar, mengaji, diberikan wiritan, belum tentu dia mampu untuk berwiritan. Nah, orang yang mampu berarti dapat taufik namanya dari Allah Ta'ala, dapat taufik untuk mengamalkan. Nah, setelah mengamalkan lalu dia fana namanya, wasil kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah namanya laduni yang sebenarnya, langsung warid yang diberikan Allah Ta'ala terhadap dia. Itulah futuhat namanya, terbuka pintu ma'rifatnya setelah dia beramalia. Tadilah itu didapat dari mana guru? Dari Allah. Itulah futuhat, itu maksudnya adalah yaitu terbukanya pintu ma'rifat. Ujar orang mukasafah namanya. Masya Allah. Kalau kita sudah menolongi terus di keluarga, tetap jahir apa itu, tetap jahat, itu termasuk ujian. Itulah ujian pian musyahadah namanya. Nah, makanya ujian orang musyahadah ini yang pertama keluarganya, orang dekatnya. Walaupun kita baik, tetap orang itu jahat dengan kita. Supaya apa? Supaya wahdatus suhud kita tadi benar, memandang semuanya itu adalah minallah. Seperti itu, supaya bujur-bujur pian itu musyahadah benar maksudnya. Jadi ujiannya itu bisa dari keluarga, bisa dari orang, bisa dari orang terdekat. Pian itu bila pian membencinya, kita berbuat baik, orang itu tetap benci, lalu sampian benci, berarti musahadah pian lepas, kada benar lagi. Makanya diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Wah, aku ni bagus dah musahadah aku, bini penyarikan, laki penyarikan. Itu dengan kita, supaya kita memandang itu sifatnya, apalnya, bujur-bujur musahadah kita benar-benar terhadap pandangan itu. Seperti itulah. Jadi kalau pian di makam di bawah bimbingan guru itu seperti itu. Mas, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah tupi. Nggak bisa singot dulu. Apal Muhammad itu dari apal Allah Ta'ala kayak itu kaguru. Iya, seperti itu. Karena Nur Muhammad itu kada jahir. Kalau kada ada apal dan sifatnya Allah Ta'ala, seperti itulah. Memang seperti itu. Itu karena pian belajar bujur-bujur, jangan sampai salah. Moderator, sampai sini lah. Apa yang dimaksud makam Insan Kamil, guru? Insanul Kamil. Kalau Insanul Kamil makamnya masih di musahadah. Kalau Insanul Kamil, kalau Mukamil baru namanya makam Panapillah. Insanul Kamil itu maksudnya insan yang sempurna mengenal dirinya. Satu, mengenal dirinya adalah hakikat daripada Nur Muhammad yang sebenarnya. Itu Insanul Kamil namanya, manusia yang sempurna mengenal dirinya. Tetapi kalau mukamil berarti disempurnakan tuh. Kalau sudah mukamil berarti dia itu kada lagi merasa dirinya. Itu insanul kamil, kamil sempurna mengenal dirinya adalah Nur Muhammad, atau kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Itulah makamnya musyahadah dan murakabah, menyaksikan dirinya Nur Muhammad, atau merasakan dirinya Nur Muhammad, atau merasakan dirinya adalah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Itu insanul kamil, makamnya musyahadah, yaitu menghilangkan akuan namanya. Manakala seseorang itu hilang di dalam akuannya tadi, itu yang nampak yang kamil tadi, yang menyempurnakannya tadi, aku sempurnakan jar Allah Ta'ala. Ikam ni aku sebenarnya punya apal, atau ujar Nur Muhammad bahasanya itu akulah Nur Muhammad. Nah, itulah namanya salawat jat namanya. Kalau dia sempurna di sifat dan apal, itulah namanya zikir jat. Itulah namanya insanul kamil, mukamil yang sebenarnya. Nah, itulah namanya wasil namanya. Nah, seperti itu. Insanul kamil itu makamnya di musyahadah, awal ma'rifat namanya. Kalau mukamil itu kada merasakan lagi punya sifat, punya jat, karena dia sendiri yang menyatakan. Ikam itu adalah aku itu adalah ikam, mujarnya bahasanya tuh. Kada lagi kita nampak. Itulah langsungnya insanul kamil mukamil, sempurna disempurnakan. Bila disempurnakan berarti kada ada tuh, tidak ada lagi yang maujud. Kalau dia sempurna insanul kamilnya, musahadahnya di Nur Muhammad, lalu mukamil sempurna Nur Muhammad itu meliputi, maka hilang dia.
di dalam Nur Muhammad itu. Itulah disebutkan insanul kamil mukamil sudah. Jadi dua tingkatan jelas dan mudah. Salah pahamlah masalah. Terima kasih Mas, luar biasa masalah Mas. Mudah-mudahan kita ini dirasakan benar-benar merasakan kita tuh sampainya lah. Pian perlu tahu kita tuh sampai makam kita tuh sampai kepada insanul kamil aja. Semuanya di bawah bimbingan guru itu sampai kepada insanul kamil. Apa itu insanul kamil? Yaitu menyatakan, memesrakan, merasamakan, meyakinkan diri kita ini Nur Muhammad. Itu insanul kamil dia pian. Kamil sudah pian bernama Muhammad. Yaitu kenyataan Nur Muhammad sebijian. Kada ada lagi insannya. Insannya hilang, yang timbul adalah Muhammad. Siapa itu Muhammad? Yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad yaitu Ahmad. Kalau mukamilnya nanti Ahmadnya itu tenggelam kepada Ahmad bigairi mim, yaitu Ahad namanya, yang meliputi. Nah, itu insanul kamil mukamil tam namanya. Insanul kamil mukamil tam, sempurna. Kada panah di Nur Muhammad adanya, tapi Nur Muhammadnya tenggelam di dalam kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nang sebenar-benarnya. Yaitu orang itu sempurna namanya insanul kamil, mukamil tam, sempurnanya. Yaitu sudah makamnya di makam Ahad namanya. Masya Allah. Ilmu jauh yang kita kisahkan, jauh itu pemberian Allah Ta'ala. Sampai di sini dulu lah Al-Fakir. Anolah moderator seberatan yang hadir. Istirahat dulu kita malam-malam lagi insya Allah. Ulun istirahat dulu, ada yang ada diurus dulu lah. Masya Allah. Terima kasih seberatan yang hadir. I love you juga Mas. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih seberatan. Minta maaf, minta lidah, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.